Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Farel Pandita Pratama, kemudian Baldi Bashir Abdillah, dan juga Nailan Amalia, serta Zafran Hanif Cawanta yang saat ini akan mendemonstrasikan atau mempitchingkan hasil dari final project kami untuk memenuhi persyaratan mata kuliah dasar desain antarmuka pengguna. Pada demonstrasi kali ini kami akan menjelaskan pada beberapa poin. Yang poin pertama, kami akan menjelaskan background dari aplikasi yang kami buat. Kemudian yang kedua, pendekatan perancangan dari aplikasi yang kami bangun. Kemudian strategi visual, referensi desain, kemudian sitemap yang kami buat dalam merancangkan aplikasi akhir, kemudian wireframe atau mockup. Kemudian ada tampilan produk jadi dari website yang sudah kami desain dan juga kami implementasikan. Dan yang terakhir mengenai knowledge selama kami melakukan pengembangan aplikasi atau website. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana background dari aplikasi yang kami buat, yang mana hal ini itu didasari dari adanya data yang mana sarjana pengangguran di Indonesia itu melonjak, atau BPS itu telah mencatat adanya jumlah pengangguran yang naik sebanyak 1,1% itu menjadi 7,28 juta orang yang tercatat pada tahun lalu, yaitu Februari tahun 2025. Nah, tingkat pengangguran ini itu diprediksi naik paling pesat yang berada dalam gelar sarjana dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain. Nah, di balik itu juga ada data yang menjelaskan bahwa industri IT saat ini sedang berkembang pesat. Nah, spesialisasi baru itu telah bermunculan, seperti adanya role-role web developer, kemudian data scientist, AI engineer, cyber security analyst, dan juga banyak role lainnya. Nah, spesialisasi tersebut memunculkan adanya peluang kerja yang sangat luas, peluang baru gitu di industri teknologi, memunculkan role baru yang hal itu menjadi salah satu kesempatan untuk lulusan pada jurusan IT gitu. Namun di balik hal tersebut itu ada kendala atau dampak di baliknya gitu. Meski peluang kerjanya luas, pengangguran lulusan sarjana itu masih dinilai tinggi. Bukan karena dinilai dari minimnya lapangan kerja, namun karena adanya kesenjangan atau gap antara kompetensi dengan kemampuan dari lulusan serta kebutuhan industri. Jadi kebutuhan industri sendiri itu mengharapkan adanya kompetensi yang layak sesuai dengan standar industri, namun dari lulusannya sendiri itu belum mencukupi atau belum bisa memprovide hal tersebut. Nah, lalu apa sih hal yang dirasakan oleh mahasiswa saat ini gitu? Yang pertama, mahasiswa itu kurang adanya panduan, tidak ada panduan karir yang terstruktur. Jadi mahasiswa itu menghadapi terlalu banyak pilihan jalur spesialisasi tanpa tahu harus mulai dari mana untuk mempelajari spesialisasi tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya, para mahasiswa itu cenderung untuk mempelajari hal secara acak tanpa adanya alur yang jelas. Jadi mereka itu kebanyakan belajar dari YouTube secara otodidak, kemudian kursus online, dan artikel tanpa adanya urutan yang struktur dan juga terukur. Nah, yang selanjutnya itu tidak ada platform yang secara khusus mengukur progres mereka. Jadi mahasiswa itu tidak memiliki tools atau secara garis besarnya untuk memprogres dan juga mengevaluasi kesiapan mereka secara objektif di bidang yang mereka tekuni gitu. Kemudian yang terakhir, kurikulumnya itu cenderung tidak selaras dengan industri. Memang benar, para lulusan perguruan tinggi itu lulus dengan teori yang memadai, namun mereka masih banyak yang dinilai memiliki minim kompetensi yang praktis dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di teknologi. Maka dari itu, kami menghadirkan solusi berupa peta karir. Jadi peta karir itu apa? Peta karir adalah panduan eksplorasi dan juga tracking arah karir. Jadi peta karir sendiri adalah sebuah platform website interaktif yang membantu mahasiswa IT dalam menentukan dan juga menjalani arah karir mereka. Nah, di peta karir sendiri
kami menawarkan adanya jalur yang struktur dari dasar hingga lanjut sesuai standar industri. Jadi di peta karir ini kami memberikan atau menawarkan jalur-jalur untuk mempelajari kompetensi atau spesialisasi dari dasar hingga mahir gitu, sesuai dengan standar yang ada di industri. Kemudian yang selanjutnya, untuk visualisasi dari peta karir itu kami rancang secara real time sesuai dengan progres dan pencapaian dari milestone belajar para mahasiswa gitu. Kemudian yang terakhir itu antarmuka atau interface yang kami bangun pada website peta karir itu sudah kami buat dengan mudah digunakan tanpa adanya hambatan teknis. Jadi untuk interface dan juga experience untuk websitenya itu sudah kami rancang dan juga development sesuai dengan standarisasi untuk meminimalisir adanya hambatan teknis. Dan yang terakhir adalah konten pembelajaran di peta karir itu sudah selaras dengan kebutuhan di industri IT yang terkini saat ini. Kemudian yang selanjutnya mengenai pendekatan rancangan akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, izin masuk untuk kelanjutan dari apa yang sudah dibahas tadi. Kita akan masuk pada pembahasan pendekatan perancangan. Oke, pendekatan perancangan di sini terbagi menjadi 3 ya. Next, ada user center design, itu yang pertama. Apa itu user center design? User center design ini perancangan yang berpusat pada kebutuhan pengguna yang diawali dengan identifikasi kebutuhan dan analisis masalah. Lalu diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar arsitektur sistem dan user flow. Inti dari user center design ini memang kita itu merancang desain yang memang berpusat kepada kebutuhan yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Kita menemukan suatu permasalahan, yaitu di mahasiswa IT tentunya yang akan menentukan karir mereka untuk mempelajari apa saja yang akan dipersiapkan untuk menunjang karir mereka. Lalu yang kedua di sini ada modular dan iteratif. Oke, modular dan iteratif di sini adalah pengembangan yang dilakukan secara iteratif. Perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pendekatan modular diterapkan kepada komponen sistem untuk meningkatkan skalabilitas dan kemudahan maintenance. Jadi pengembangan ini kita lakukan secara iteratif yang berfungsi untuk meningkatkan skalabilitas dan kemudahan maintenance. Jadi jika ada apa-apa kita mudah untuk maintenance dan perbaiki pada sistem tersebut. Lalu yang terakhir ada clean design dan accessibility. Antarmuka ini dirancang dengan prinsip clean design dan accessibility yang mengutamakan kepada responsivitas, kemudahan navigasi, dan efisiensi akses informasi agar pengguna dapat memahami fitur secara intuitif. Jadi kita memang menganut konsep clean design dan accessibility supaya apa? Supaya para pengguna itu dapat mudah untuk menjalankan website ini dan terlihat formal dan profesional pada kebutuhan pasar. Oke, lanjut. Kita lanjut pada strategi visual. Strategi visual di sini kita menggunakan palet warna yaitu biru dan hijau. Ini kita gunakan palet-palet ini agar kita dapat terlihat profesional dan clean design. Lalu tipografi kita menggunakan font Poppins yang biasanya digunakan font-font yang umumnya digunakan pada perusahaan-perusahaan profesional. Lalu prinsip desain kita seperti yang saya sudah bahas tadi, kita menggunakan clean design dan accessibility. Pertama, kita gunakan clean layout dan white space. Kita menggunakan clean layout dan white space yang lumayan banyak. Lalu ada identitas visual dan konsisten. Lalu komponen visual yang interaktif dan website yang responsif dan adaptif. Lalu kita referensi dari website ini, kita menggunakan referensi dari platform yaitu Roadmap SH. Platform ini memang menyajikan jalur pengembangan kompetensi yang struktur, visual, dan dengan tujuan peta karir, yaitu membantu mahasiswa memahami alur pembelajaran, pengembangan keterampilan, serta arah karir secara sistematis sesuai dengan algoritma yang ditawarkan pada Roadmap SH. Dari Roadmap SH ini kita terapkan ke proyek akhir kita, yaitu peta karir. Lanjut, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk
masuk untuk menjelaskan dari alur sitemap-nya itu sendiri, di mana di project kami mungkin beberapa subpage yang menentukan dari alur penggunaan user itu sendiri. Jadi yang pertama adalah landing page, di mana nanti memberi overview atau gambaran besar dari apa aja sih yang di website kami dan apa yang bisa digunakan dan dilakukan oleh users di website kami. Kemudian ketika mereka melakukan interaksi dengan salah satu subpage lagi di landing page, mereka nanti juga bisa terarahkan ke page-page lain seperti dashboard dan roadmap dan sebagainya. Dimana untuk lebih lengkapnya di subpage path, dimana nantinya akan dimunculkan informasi-informasi lebih detail terkait mungkin informasi terkait kompetensi dan kurikulum yang akan diberikan dari path-path tertentu seperti path teknik informatika dan mungkin path industri sebagai backend developer seperti itu. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk wireframe, di mana di sini kami juga sudah menerapkan beberapa konsep-konsep dasar dalam penerapan dan pembuatan wireframe. Seperti contohnya kami sudah menggunakan semacam grid layouting sehingga nantinya bisa terlihat dengan jelas dan bisa disesuaikan lagi untuk sistem desainnya agar bisa lebih konsisten, di mana seperti dari penggunaan grid dari kolom path dan mungkin header dari learning path, sehingga nantinya jika jumlah dari path yang muncul di tampilan user, di dashboard user, itu nanti bisa muncul dengan konsisten dan memakan ruang yang lebih efisien, sehingga nantinya dari user experience dan juga user interface bisa dimaksimalkan sebaik mungkin untuk memberikan suatu experience, sehingga usernya bisa mengambil hal-hal yang penting dari website kita. Bisa di next. Kemudian untuk implementasi dari tampilan websitenya, kami melakukan slicing dari desain yang sudah dibuat dari Hi-Fi di Figma kami sebelumnya, di mana di Hi-Fi kami juga sudah menerapkan seperti kayak warna apa aja yang sudah ditentukan dan bakal kita gunakan di website kita nantinya, sehingga nantinya dari mockup yang sudah kita buat, ketika kita melakukan proses slicing menjadi lebih terstruktur dan lebih konsisten seperti itu dari segi mockup dan juga real slicing websitenya. Namun beberapa sisi kami juga melakukan penyesuaian sehingga dari sprint yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan bisa mencapai dari MVP yang sudah ditentukan dari awal, sehingga walaupun ada sedikit perubahan dari desain mockup seperti yang tertera di bagian roadmap, hal itu tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan karena dari fleksibilitas dan juga fungsinya masih sama dari yang apa yang kita ingin sampaikan kepada usernya seperti itu. Mungkin bisa di next. Dan untuk sesi ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini perubahan dan hal tidak sesuai rencana ada 3. Yang pertama ada penyederhanaan navigasi, yaitu struktur navigasi yang awalnya kompleks disederhanakan menjadi 3 menu utama, path, dashboard, dan setting, agar pengguna dapat mengakses fitur ini hanya dalam satu langkah tersebut. Terus yang kedua ada di reusable component, yaitu navbar dan footer yang awalnya ditulis terpisah di tiap halaman diubah menjadi web komponen agar perubahan cukup dilakukan sekali dan berlaku di seluruh halaman. Untuk yang ketiga, ada di penyesuaian konten roadmap, yaitu konten roadmap yang terlalu teknis disesuaikan menjadi lebih ramah pemula dengan penjelasan lebih kontekstual dan urutan pembelajaran yang lebih bertahap. Ya, boleh di next. Ya, sekian, terima kasih. Kita akhiri presentasi tersebut telah kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menampilkan demo dari website kami, di sini adalah landing page yang akan dibuka oleh user terlebih dahulu, yang mana di sini ada beberapa section seperti kompetensi path dan juga study program path. Di lain itu juga ada sebuah matrix untuk tracking dari progres belajar siswa atau user itu sendiri,
Dimana nanti ketika user sudah menyelesaikan salah satu path seperti backend developer ataupun mungkin dari teknik informatika path, matriks ini nanti juga akan terupdate seiring berjalannya waktu. Jadi nanti ini bisa digunakan sebagai tracking dari sejauh mana sih si user ini sudah berprogres di website ini. Kemudian selain itu di landing page nanti ketika user sudah mengeklik salah satu career path seperti backend developer, user akan diarahkan kepada details dari path tersebut seperti di sini. Nah, di detail ini nanti si user akan mendapatkan informasi terkait apa saja sih yang bakal dipelajari di dalam roadmap belajar backend developer seperti mendapatkan informasi mulai dari topik-topik beginner untuk pembukaan dan juga topik-topik yang sudah mulai intermediate dan juga advance. Ketika si user nanti sudah ingin memulai atau ingin mengeklik dari salah satu pembelajaran, sini nanti akan diberikan suatu learning overview terkait let's say adalah apa saja sih yang bakal dipelajari di topik kali ini dan juga um, topik ini nanti bakal nyambung ke topik mana seperti dari topik ngomongin basics yang akan nyambung ke data structure dan algorithm. Di sini juga ada project checklist sehingga nantinya si user dapat tracking dan bisa mengetahui nih kemarin sudah belajar apa saja sih di sini sehingga nantinya bisa lebih terstruktur lagi belajarnya. Lagi lain tidak hanya itu nantinya juga kami menyediakan suatu resource belajar atau referensi sehingga nantinya users tidak akan bingung untuk mencari resource sendiri di internet sehingga lebih terarah dan sebagainya. Di sini juga ada feature untuk memberikan check mark apakah si user sedang mempelajari topik ini dan juga apakah si user sudah menyelesaikan topik ini. Ini nanti juga akan otomatis mengupdate dari progres yang dilakukan user tersebut. Seperti ini. Kemudian di sini juga kami sudah melakukan filtering dengan menggunakan JavaScript. Jadi ketika dipencet not started, ini nanti akan menunjukkan apa aja sih path atau topik dari path yang dipilih yang belum dimulai dan juga topik apa aja sih yang sudah selesai dipelajari oleh user. Kemudian di sini juga ada dashboard untuk memaintain atau menjadi um, monitoring dari user tersebut seperti di landing page yang tadi. Namun ini memiliki salah satu fitur tambahan yaitu untuk melakukan progress exporting karena kami saat ini masih belum menggunakan database sehingga menyimpan dari data user tersebut melalui local storage dan nantinya bisa disimpan melalui format JSON sehingga jika si user pengen melanjutkan dari progres belajarnya di browser lain atau di perangkat lain, si user tinggal mengimport dari progres lama di lokal browser user stop yang sebelumnya seperti itu. Dan jika ingin reset progress tinggal di reset seperti ini. Sehingga nantinya local storage dari user ini nanti akan kembali ke state awalnya. Dan ini semuanya dibuat dengan menggunakan JavaScript native dan juga beberapa framework dari CSS untuk mempermudah kami melakukan develop dan slicing dari mockup ke project jadi seperti ini. Mungkin sekian dari demonstrasi website yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak sejauh ini.